Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menghitung pH asam. Adapun metode pembelajaran yang akan kita pakai yaitu metode pembelajaran cooperative learning dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu membedakan karakteristik asam kuat dan asam lemah. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung konsentrasi ion H+ dalam larutan asam kuat dan asam lemah. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai pH larutan asam kuat dan asam lemah secara tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengkaitkan konsep perhitungan pH dengan masalah nyata, misalnya keamanan bahan alam. Namun sebelum kita masuk ke materi menghitung pH, ada dua dasar materi yang perlu kalian kuasai. Yang pertama yaitu menentukan konsentrasi larutan atau molaritas larutan yang sudah kita pelajari di semester 1. Dan yang kedua yaitu teori asam basa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu ada 3 teori asam basa. Yang pertama Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang menjadi dasar yaitu asam basa Arrhenius, di mana menurut asam basa Arrhenius bahwa asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Kemudian tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada ion H+ yang dihasilkan. Semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka suatu larutan akan semakin bersifat asam. Nah, asam dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu asam kuat dan yang kedua asam lemah. Di sini kita lihat bagaimana perbedaan atau bagaimana membedakan karakteristik dari kedua asam tersebut. Untuk asam kuat yaitu merupakan elektrolit kuat, di mana dia bisa menghantarkan arus listrik secara kuat. Jadi ketika suatu larutan elektrolit kuat dihubungkan dengan kabel, kemudian dihubungkan dengan lampu, maka lampunya akan menyala terang. Sedangkan yang lemah dia akan menyala redup. Yang kedua yaitu terionisasi sempurna, di mana ionisasi adalah proses penguraian senyawa elektrolit menjadi ion-ionnya, yaitu ion-ionnya dapat berupa ion positif yang disebut kation atau ion negatif yang disebut sebagai anion. Nah, terionisasi sempurna maksudnya terionisasi 100%, sehingga derajat ionisasinya yang dilambangkan dengan alfa yaitu sama dengan 1. Sedangkan untuk asam lemah, dia terionisasi sebagian atau berkisar antara 1 hingga 100% atau kurang dari 100%, sehingga derajat ionisasinya sama dengan 0 sampai dengan kurang dari 1. Untuk asam kuat, nilai Ka itu ionisasi asamnya yaitu sangat kuat, tetapan ioni asamnya sangat besar, sehingga dalam perhitungannya dia tidak dipakai karena sangat besar, jadi nilainya tidak terhingga. Sedangkan yang asam lemah yaitu Ka-nya sangat kecil sehingga Ka-nya bisa dipakai dalam perhitungan. Di sini Ibu punya contoh ya. Untuk yang asam kuat yaitu contohnya HCl, dia akan terurai menjadi ion H+ dan Cl- ya kan. H+ itu sebagai kation, sedangkan Cl- itu sebagai anionnya. Kemudian kita perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya dia itu reaksinya itu reaksi satu arah saja, jadi reaksinya tidak dapat balik. Sedangkan untuk yang asam lemah dia itu tanda panahnya itu bolak-balik, menandakan bahwa reaksinya itu adalah reaksi setimbang. Nah, ini dia contoh dari asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat ada HBr, HCl, Hi, dan sebagainya. Kemudian untuk asam lemah dia ada
HF, kemudian H3PO4, kemudian di sini juga ada informasi nilai Ka-nya. Selanjutnya kita masuk ke skala pH. Jadi skala pH pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan berasal dari Denmark, yaitu pada tahun 1909, bernama Søren Sørensen. Jadi beliau mengatakan bahwa skala pH adalah skala logaritmik, yaitu rentangnya dari 0 hingga 14 untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu zat. Adapun pembagian skala pH-nya yaitu untuk asam itu di pH kurang dari 7. Lebih spesifiknya kalau untuk asam kuat yaitu di pH antara 1 sampai 3. Untuk asam lemahnya di pH 3 sampai dengan kurang dari 7. Kemudian di angka 7 itu pH netral. Selanjutnya di basa itu yaitu pH-nya lebih dari 7. Untuk basa lemahnya pH-nya antara 8 sampai 11. Sedangkan basa kuat yaitu pH-nya 12 atau 11 lebih sampai ke 14. Nah, ini adalah contoh dari skala pH. Selanjutnya bagaimana sih cara menghitung pH asam? Ini adalah langkahnya. Yang pertama, kita identifikasi dulu jenis larutannya. Jadi jenis larutan ada 2, ada asam, ada basa. Untuk yang basa itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini khusus di menghitung pH asam saja. Kemudian ketika kita sudah identifikasi larutannya asam, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai H+-nya. Nilai H+-nya atau konsentrasi H+. Kemudian kita juga harus identifikasi asam itu kuat atau lemah. Ketika asam lemah, maka rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan A. A itu valensi asam atau jumlah ion H+ dikali dengan Ma. Ma itu konsentrasi asam. Kemudian kalau dia asam lemah, maka rumus yang dipakai adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam dikali dengan Ma. Ma itu adalah konsentrasi asamnya. Kemudian kalau dia berhubungan dengan derajat ionisasi, maka rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali dengan Ma. Selanjutnya, setelah ketemu konsentrasi H+-nya, maka bisa dihitung nilai pH-nya dengan menggunakan rumus, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian di sini juga saya melampirkan rumus untuk menghitung molaritasnya atau konsentrasinya. Jika berhubungan dengan mol dan volume, maka rumusnya M sama dengan mol dibagi dengan volume. Ketika berhubungan atau yang diketahui itu gram, maka rumusnya adalah M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Ingat volumenya dalam liter ya. Oke, sekian untuk pemaparan materi hari ini. Untuk contohnya akan Ibu jelaskan secara langsung di papan tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.